kita akan membongkar tuntas bagaimana negara sebenarnya menghitung uang yang hilang dalam kasus korupsi. Dan ini bukan sekedar matematika membosankan loh. Oh, sama sekali bukan. Di balik angka-angka itu, terdapat medan pertempuran hukum yang sangat sengit antara dua kubu besar, yaitu mereka yang meyakini metode total loss atau kerugian total, Melawan mereka yang berpijak teguh pada real loss atau kerugian nyata. ya, dan pertempuran ini bukan cuma soal teori di atas kertas. Di tengah perdebatan metode perhitungan itu, nasib kehidupan seseorang bisa berubah drastis secara permanen. Betul sekali. Keputusan memilih metode A atau metode B bisa membedakan apakah seorang pejabat hanya mendapat sanksi teguran administratif Atau, atau berakhir sebagai terdakwa yang seluruh harta kekayaannya dirampas habis oleh negara. untuk menutupi kerugian itu. Ngeri kan? Sangat. Meledak di dunia nyata, kita akan merangkai rentetan laporan berita tentang mega skandal korupsi bus Transjakarta. Kasus yang membelit mantan Kepala Dinas Huru Hubungan DKI itu kan? Betul, Udar Pristono. Jadi susunan kita hari ini sangat komprehensif. Kita akan bergerak dari pijakan filosofi hukum, masuk ke teknis mesin mekanik audit, dan berakhir di realitas ruang sidang yang penuh kejutan. Nah, Anda mungkin berpikir menghitung kerugian itu gampang. Beli barang harga 10, ternyata nilai aslinya cuma 5. Berarti negara rugi 5 kan? 1 tambah 1 sama dengan 2. Selesai. Terdengar sesederhana itu. Tapi mari kita bedah perlahan. Sebelum kita mulai menghitung angka-angkanya, kita harus mundur selangkah dulu. Kita harus sepakat dulu tentang apa definisi kata kerugian itu sendiri. Tepat, di mata hukum kita. Karena dari artikel Kompasiana yang kita miliki, terlihat jelas ada pergeseran paradigma yang masif di Indonesia mengenai konsep ini. Betul sekali. Hukum kita sebenarnya telah melalui sebuah evolusi besar. Dulu, kita menggunakan konsep yang dikenal sebagai potential loss atau kerugian potensial. Di ranah hukum sering disebut delik formil ya? Ya, delik formil. Oke, mari kita buat ini sesederhana mungkin untuk Anda yang mendengarkan. Apa persisnya makna operasional dari istilah delik formil di era tersebut? Sederhananya begini. Pada era potential loss, pendekatan hukum kita itu jaringnya sangat lebar. Fokusnya murni pada perbuatan melawan hukumnya. Bukan pada hasil akhirnya. Bukan sama sekali. Jika sebuah tindakan dari pejabat publik, misalnya melanggar prosedur tender, dan tindakan itu dinilai berpotensi merugikan negara, orang tersebut sudah bisa dipidana. Meskipun uang negaranya belum benar-benar hilang. Betul, tidak peduli apakah belum ada Rp1 pun yang mengalir ke kantong pribadi. Frasa kunci di undang-undang saat itu adalah, dapat merugikan keuangan negara. Kata dapat di situ mencerminkan probabilitas kan? Ya, sebuah kemungkinan di masa depan. Oke, kalau saya pakai analogi nih. Apakah menghukum dengan konsep potential loss itu ibarat seorang polisi yang menilang Anda? Menilang karena apa? Menilang Anda karena mobil Anda bisa melaju hingga kecepatan 200 km per jam, padahal saat itu mobilnya sedang terparkir diam di garasi. Wah, analogi yang sangat tajam. Dan secara filosofis memang seperti itu praktiknya di masa lalu. Serius, dihukum karena potensi. Iya, Anda dihukum karena kapasitas, probabilitas, atau potensi bahaya dari tindakan Anda. Bukan karena tabrakan atau kerusakan yang sudah Anda sebabkan secara nyata. Tapi pendekatan seperti ini kan pasti memicu kegelisahan luar biasa di kalangan birokrasi. Sangat. Mereka merasa diawasi oleh pedang Damokles yang bisa jatuh kapan saja. Bayangkan Anda pejabat yang harus ambil keputusan cepat. Pasti pernah takut. Sampai akhirnya, Mahkamah Konstitusi turun tangan kan? Dan mengubah aturan mainnya secara drastis. Benar. Dari sumber kita disebutkan bahwa sekarang pendekatannya bergeser 180 derajat. Menjadi actual loss atau kerugian nyata. Ini yang disebut sebagai delik material. Tepat sekali. Dan untuk menjelaskan delik material, bayangkan kebalikan dari analogi Anda tadi. Hukum sekarang berfokus pada materi atau hasil akhir dari perbuatan tersebut. Jadi harus ada tabrakannya dulu. Iya, Mahkamah Konstitusi memberikan garis batas yang sangat ketat. Kerugian negara tidak cukup sekedar diprediksi atau diasumsikan. Harus terukur dan nyata. Harus terukur, nyata, pasti jumlahnya, dan dapat dibuktikan secara empiris. Pembuktiannya harus berpijak pada fakta kerugian finansial yang sudah teraktualisasi. Ada luka nyatanya. Tapi ini memunculkan pertanyaan besar di benak saya. Membuktikan actual loss secara empiris di lapangan itu? Pasti luar biasa sulit. Sangat. Mengapa sistem hukum kita memilih jalan yang jauh lebih mendaki dan terjal ini? Itu poin yang esensial. Pergeseran ke actual loss ini pada dasarnya adalah sebuah mekanisme perlindungan sistemik. Perlindungan untuk siapa? Untuk melindungi para pengambil kebijakan dari kriminalisasi atas kesalahan administratif biasa. Di dunia nyata, sebuah proyek negara bisa saja gagal bukan karena ada niat jahat untuk korupsi. Bisa karena force majeure ya, seperti bencana alam. Betul. Atau krisis ekonomi mendadak, atau sekedar salah perhitungan teknis. Menuntut bukti kerugian nyata, memastikan bahwa hukum pidana penjara yang merupakan senjata paling tajam milik negara, hanya digunakan ketika benar-benar ada uang rakyat yang dirampok. Oh, wow. Jadi ini murni soal memberikan rasa aman bagi pejabat untuk bekerja tanpa ketakutan berlebih. Tepat. Meski di sisi lain, standar pembuktian yang tinggi ini membuat tugas para auditor investigatif dan penegak hukum menjadi jauh lebih berat. Mereka tidak bisa lagi sekedar menebak atau mengandalkan asumsi? Sama sekali tidak bisa. Yang secara natural membawa kita langsung ke jantung perdebatan teknisnya. Karena hukum sekarang menuntut bukti actual loss yang sangat rigid, pertanyaan $1 juta adalah? Bagaimana para auditor secara empiris membuktikan angka tersebut? Persis.
Dan dari jurnal Universitas Al-Azhar yang kita bedah, saya menemukan wawasan luar biasa tentang 3 senjata utama atau metode operasional yang mereka gunakan di lapangan. Ya, dan yang menariknya, dari temuan jurnal itu, sampai detik ini, sebenarnya belum ada pembakuan standar yang absolut di undang-undang. Belum ada aturan baku metode mana yang wajib dipakai. Belum ada. Semuanya dikembalikan pada professional judgment atau penilaian profesional sang auditor investigatif. Wow, beban yang berat. Tapi prakteknya mereka bersandar pada 3 metode utama kan? Betul. Metode total loss, metode net loss, dan metode real cost. Oke, mari kita urai satu-satu. Metode pertama, total loss atau kerugian total. Jurnal tersebut memberikan contoh kasus pengadaan mesin tepung ikan di Manado tahun 2015. Ah, kasus itu. Iya, kronologinya begini. Mesin sudah dibayar lunas 100% oleh negara. Sekitar 765 juta rupiah. Angka yang lumayan besar. Tapi saat auditor datang, dan diperiksa oleh tim ahli mekanik dari Politeknik Negeri Manado, ternyata spesifikasi mesinnya salah total. Salah total bagaimana maksudnya? Mesin itu sama sekali tidak bisa dihidupkan. Boro-boro dimanfaatkan untuk membuat tepung ikan, menyala saja tidak bisa. Nah, dalam situasi fatal seperti itu, metode total loss adalah pendekatan yang paling logis dan mudah diaplikasikan. Jadi dianggap nilainya 0. Ya, aset tersebut dianggap gagal memenuhi tujuan pengadaannya secara keseluruhan. Dinilai tidak memiliki nilai ekonomis sama sekali bagi negara. Auditor tidak perlu repot-repot menimbang berapa nilai sisa besi tuanya kalau diluakan. Mereka cuma ambil nilai kontrak. Mengurangi pajak yang sudah disetor, dan jadilah itu total kerugian negaranya. Simple. Nah, disinilah bagian yang paling menarik. Karena saya harus sedikit memberikan perlawanan di sini. Silakan. Sumber kita dari analisis Gultom Law Consultants memberikan kritik yang sangat tajam terhadap metode ini. Mereka berpendapat bahwa total loss ini sangat rentan menjadi subjektif dan bahkan berbahaya. Berbahaya bagaimana? Gini, kalau saya beli ponsel paling mahal pakai uang kantor, terus ternyata kameranya rusak karena cacat pabrik. Tapi layar, baterai, dan fungsinya untuk menelpon masih berjalan sempurna. Oke. Apakah masuk akal kalau auditor melabeli itu sebagai total loss dan menuntut saya mengganti 100% harganya seolah barang itu lenyap begitu saja? Kritik yang sangat beralasan. Dan dari kacamata Gultom Law, jawabannya adalah Tidak adil. Dan ironisnya, itu bisa merugikan negara itu sendiri. negara malah rugi. Iya, mereka mengingatkan sebuah paradoks. Jika sebuah aset negara dilabeli total loss padahal secara fisik masih ada dan punya nilai ekonomis, kita berisiko besar mengabaikan potensi pemulihan aset. Saya paham. Bayangkan kalau negara menyita barang itu, menyatakannya bernilai 0, lalu membiarkannya berkarat di gudang. Negara justru rugi 2 kali. Rugi 2 kali karena pertama pengadaannya bermasalah. Dan kedua, negara gagal memonetisasi atau memanfaatkan sisa nilai ekonomi yang sebenarnya masih menempel pada barang tersebut. Masuk akal. Nah, untuk menjembatani masalah ponsel kamera rusak tadi, para auditor punya senjata kedua yang lebih presisi kan, yaitu net loss atau kerugian bersih. Tepat sekali. Net loss ini digunakan ketika barang atau jasanya memang ada wujud fisiknya, tapi secara volume atau kualitas tidak mencapai 100% seperti yang dijanjikan. Sesuai kontraknya. Betul. Jurnal Al-Azhar mencontohkan kasus pembangunan sekolah SMKN 1 Dolo Barat di Kabupaten Sigi. Dalam kasus itu, dana pembangunan sudah dicairkan penuh kepada kontraktor. Tapi tunggu, bagaimana cara auditor benar-benar tahu berapa kerugiannya tanpa menebak-nebak? Mereka kan bukan tukang bangunan. Itulah mengapa auditor tidak bekerja sendirian. Mereka memanggil ahli konstruksi independen. Dalam kasus Sigi, ini dari mana? Dari Universitas Tadulako untuk turun langsung ke lapangan. Dan para ahli ini tidak sekedar melihat dari jauh ya. Mereka mengukur ketebalan cor beton, menghitung rasio besi tulangan. Wah, sampai sedetail itu. Iya, mereka membandingkan setiap bata yang terpasang dengan rincian volume pekerjaan di kontrak awal. Hasilnya, secara fisik, bangunan itu terukur hanya selesai 80%. Oh, jadi kerugian negaranya adalah selisih 20% itu? Tepat. 20% yang uangnya sudah dibayar, tapi wujud fisiknya tidak pernah ada. Sangat matematis dan masuk akal. Lalu, bagaimana dengan senjata ketiga? Real cost atau pendekatan arus kas? Nah, real cost ini sangat relevan untuk kasus di mana pengadaannya sukses. Barangnya selesai 100% dan berfungsi dengan baik. Loh, terus di mana ruginya? Ruginya ada pada pembengkakan harga atau markup gila-gilaan sejak awal direncanakan. Oh, saya ingat. Contoh sempurnanya adalah pengadaan reagen flu burung dari Kementerian Kesehatan yang dibahas di jurnal. Betul. Bayangkan, alatnya ada, kualitas medisnya sesuai standar, secara fisik sempurna. Tidak ada masalah fisik sama sekali, tapi auditor menelusuri aliran uangnya kan? Iya. Uang yang dibayar negara ke perusahaan Y sangat besar. Tapi ternyata perusahaan Y ini cuma perusahaan cangkang. Hanya perantara? Perantara yang membeli barang identik dari distributor utama, sebut saja perusahaan X dengan harga yang sangat murah. Jadi selisih masif antara harga asli distributor dengan harga yang ditagihkan ke negara, itulah yang dihitung sebagai kerugian real cost. Tepat sekali. Dan memilih kapan harus menggunakan total loss, net loss, atau real cost ini bukan hal yang bisa dilakukan sembarangan loh. Pasti butuh pertimbangan matang. Jurnal Al-Azhar sangat menekankan betapa krusialnya kehati-hatian auditor. Mereka harus mempertimbangkan hubungan kausalitas yang kuat. Apakah kerugian itu benar-benar murni karena niat jahat atau ada faktor lain? Dan mereka juga sangat bergantung pada prinsip tempus delicti kan? Sangat. Tempus delicti, waktu terjadinya tindak pidana. Mari kita perjelas. Mengapa titik waktu ini begitu krusial bagi auditor? Sangat krusial.
Gini, kalau auditor datang mengecek sebuah gedung di bulan Oktober tahun ini dan melihat gedungnya baru setengah jadi, mereka tidak bisa langsung bilang itu korupsi. Kenapa tidak? Kebohongannya ada di klaim tersebut. Tepat. Jika klaim palsu itu terjadi di titik waktu tersebut, disitulah letak pidananya, tempus delicti-nya. Dan jika auditor asal tembak menggunakan dalil total loss, padahal ahli independen bilang bangunan itu masih bernilai 80%, Wah, para pengacara di pengadilan akan dengan mudah mencabik-cabik laporan audit tersebut. laporan BPKP bisa rontok seketika ya di depan majelis hakim. Rontok seketika kalau logikanya tidak solid. Nah, kita sudah melihat teorinya, pergeseran kerangka hukumnya, dan bagaimana mesin audit ini seharusnya bekerja. Sekarang mari kita lemparkan semua teori mentereng ini ke dalam ring tinju dunia nyata. Ini bagian favorit saya, pengadaan publik paling ikonik di Indonesia. Sangat menyoroti betapa lenturnya interpretasi kerugian negara itu. Tokoh sentral kita adalah Udar Pristono, yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Betul. Dan jaksa dari Kejaksaan Agung datang ke persidangan dengan membawa tuduhan yang luar biasa masif. Mereka mengklaim ada kerugian negara hingga 63,9 miliar rupiah. Dari proyek pengadaan 531 unit bus Transjakarta? Tunggu, saya agak bingung di sini. Bingung kenapa? Kalau ratusan busnya itu ada fisiknya, sudah bersandar di Jakarta, bagaimana jaksa bisa sampai pada angka 63,9 miliar? Dari mana mereka menarik angka sebesar itu? Nah, jaksa pada dasarnya menggunakan kacamata fatalitas yang sangat kental dengan nuansa total loss. Mereka menganggap busnya gagal total. Ya, mereka bersandar pada temuan investigasi BPPT, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. BPPT menemukan bahwa spesifikasi inti bus tersebut, seperti berat total kendaraan yang melebihi kapasitas jalan, Wah, berbahaya itu. sangat, ditambah lagi tidak adanya penyangga benturan samping atau side impact bar. Itu secara fundamental melanggar peraturan pemerintah tentang standar keselamatan kendaraan. Jadi karena bus ini dinilai tidak layak dan berbahaya untuk dioperasikan, Jaksa menganggap seluruh uang muka atau pembayaran termin yang sudah terlanjur dicairkan oleh negara, sekitar 20% dari total nilai kontrak, sebagai kerugian total yang menguap sia-sia. Ditambah lagi, ada temuan markup harga. tapi pembelaan Udar Pristono di pengadilan ini sangat menarik jika kita membedahnya melalui lensa perdebatan kita hari ini. Argumen utamanya pada dasarnya adalah menolak keras konsep total loss tersebut. Tim pembelaannya sangat agresif menyerang logika jaksa. Udar berargumen, bagaimana bisa dibilang kerugian total? Dari 531 bus, yang ditemukan berkarat komponennya itu cuma 14 unit. Cuma 14 dari 531? Iya. Dan bahkan untuk yang 14 unit itu, dia menekankan bahwa armada tersebut masih dalam perlindungan garansi perbaikan 1 tahun. Dan jaminan suku cadang 10 tahun dari vendor kan? Betul sekali. Dia juga menyoroti fakta bahwa deretan bus yang tampak mangkrak seperti rongsokan besi di Pulciputat itu bukan semata-mata karena cacat bawaan pabrik. Lalu karena apa? Bus-bus itu mangkrak karena Pemprov DKI sendiri yang memutuskan menghentikan sisa pembayaran 80%-nya secara sepihak akibat tekanan publik yang memanas saat itu. Jadi dalam logika pembelaannya, fisiknya ada, secara administratif sebelumnya sudah diakui sesuai standar, dan kalau ada yang kurang, vendor siap memperbaiki. Persis. Ini bukan kerugian negara nyapa yang uangnya hilang di telan bumi. Dan disinilah kita menemui plot twist pertama yang mengguncang publik. Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama, majelis hakim ternyata setuju dengan logika pembelaan Udar. Itu benar-benar momen yang membuat banyak pihak terbelalak loh. Saya ingat sekali kehebohannya. Hakim tingkat pertama menyatakan bahwa tindakan Udar menandatangani dokumen pencairan anggaran untuk bus-bus tersebut murni masuk dalam ranah kesalahan administrasi. Keserampangan prosedural ya, tapi bukan tindak pidana korupsi yang sengaja merugikan keuangan negara sebesar 63,9 miliar itu. Tepat, hakim bahkan berpendapat bahwa Udar mampu membuktikan secara rasional asal-usul hartanya. Dari investasi properti sah kan? Ya, sehingga mendiskualifikasi tuduhan pencucian uang masif dari proyek bus tersebut. Pada akhirnya Udar memang divonis 5 tahun penjara. Tapi Anda tahu untuk kasus apa? Bukan untuk mega proyek triliunan rupiah itu kan? Bukan, ini yang paling absurd. Dia dihukum 5 tahun karena terbukti menerima suap gratifikasi yang terbilang, ya receh. Sekitar 79 juta rupiah. Betul, 79 juta rupiah dari selisih kelebihan harga jual mobil dinas Toyota Kijang tua plat merah miliknya kepada sebuah perusahaan yang kebetulan memenangkan tender halte. Ya ampun, bayangkan lompatannya. Dari ancaman tuntutan 19 tahun penjara karena mega skandal transportasi ibu kota, jatuh menjadi 5 tahun hanya karena urusan jual beli mobil Kijang bekas. Benar-benar anti klimaks. Tapi putusan pengadilan tingkat pertama ini adalah kemenangan luar biasa bagi argumen yang menolak konsep total loss. Hakim bertindak seperti teknisi yang sangat kaku dalam mencari actual loss ya. Betul. Logika mereka, jika busnya berwujud, punya garansi yang berlaku, dan akar masalah kemangkrakannya adalah penghentian pembayaran administratif, maka kerugian finansialnya tidak nyata. Tapi tunggu dulu, sistem peradilan berlapis kita kan belum selesai. Kejaksaan Agung jelas tidak terima dipermalukan seperti itu. Mereka langsung mengajukan kasasi. Dan di tahap inilah, Mahkamah Agung, MA, mengayunkan palu godamnya dengan kekuatan penuh. Di bawah pimpinan Hakim Agung almarhum Artijo Alkostar kan? Ya, figur yang sangat ditakuti koruptor karena ketidakkompromiannya. Mahkamah Agung membalikan seluruh keadaan 180 derajat. MA menolak mentah-mentah putusan pengadilan pertama. Hukuman Udar diperberat secara drastis menjadi 13 tahun penjara, menjatuhkan denda 1 miliar, dan mewajibkan pembayaran uang pengganti sebesar 6,7 miliar rupiah. Dan bagian perampasan asetnya yang paling masif.
Ini bagian yang paling membuat saya merinding. Seluruh kerajaan aset udar tiba-tiba dirampas untuk negara. Kita bicara tentang aset-aset bernilai fantastis di sini. Apartemen mewah, rumah megah. Sebuah apartemen di Casa Grande Kuningan, rumah di Bintaro, klaster di Bogor Nirwana Residence, hingga kondotel di Bali seperti Mercure Lian, dan deretan kios di pusat grosir Cililitan. Semua disita. Gila. Jadi, MA tidak sekedar melihat fisik bus berkarat di Ciputat ya, mereka memetakan kemana uang selisih itu mengalir. Analisis Anda sangat tepat. Itulah inti perbedaan cara pandang MA. Mereka tidak terjebak melihat bus secara terisolasi. MA melihat keseluruhan ekosistem korupsinya. Ekosistem niat jahat. Ya, bagi MA, lonjakan eksponensial kepemilikan aset mewahnya yang tiba-tiba, seperti beli kondotel di Bali, adalah bukti tak terbantahkan dari actual loss. Uang negara nyata-nyata telah berpindah wujud. MA bahkan memberikan pernyataan tertulis yang sangat tajam kan? Betul, menyebut perbuatan Udar sebagai tipikal pejabat yang melakukan korupsi karena keserakahan, tanpa sedikitpun mengindahkan hak-hak masyarakat. Hak masyarakat untuk mendapatkan transportasi umum yang layak dan aman di ibu kota telah dirampas, dan uangnya beralih rupa menjadi investasi properti pribadi. Tepat. Melalui penelusuran pencucian uang itu, MA secara tidak langsung membuktikan bahwa kerugian negara yang didalilkan oleh jaksa di awal bukanlah sekedar potensi, Bukan juga kesalahan administrasi belaka. melainkan pencurian nyata yang sistematis. Ini luar biasa. Melihat kontradiksi tajam ini, wajar jika kita bertanya, jika majelis hakim berpengalaman di tingkat pengadilan yang berbeda saja tidak bisa bersepakat apakah deretan ratusan bus itu adalah sebuah kerugian murni atau sekedar kegagalan administratif? Bagaimana mungkin birokrat atau PNS di lapangan bisa merasa sepenuhnya aman saat ambil keputusan strategis? Betul sekali, itulah dilema abadi dari sistem hukum kita yang terus berusaha menyeimbangkan antara pencegahan korupsi dan kelancaran pembangunan. Sangat sulit mencari titik tengahnya. Jadi, mengapa Anda, pendengar kami, perlu meluangkan waktu belasan menit memedulikan semua kerumitan audit dan ruang sidang ini? Mengapa Anda harus peduli tentang total loss, net loss, dan real cost? Karena pada ujung harinya, setiap lembar rupiah dari pajak penghasilan yang Anda bayarkan, yang disalurkan untuk membangun sekolah, jalan, hingga transportasi publik kota Anda, dipertaruhkan dan dilindungi oleh perhitungan-perhitungan rumit ini. Pengetahuan tentang mekanisme ini adalah perisai intelektual Anda sebagai warga negara. Benar sekali. Dengan memahami detail perdebatan antara potensi kerugian dan kerugian nyata, Anda tidak akan lagi mudah terbawa arus oleh judul berita sensasional yang hanya meneriakkan angka triliunan.